Kalau kita membuat orang tetap berdosa, berarti status kita, nah orang berdosa juga. Ingat akhir daripada doa Bapa kami, Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami seperti. Setelah itu, amin, ada 2 ayat lagi di bawah. Jikalau kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu akan mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, teruskan, maka kamu tidak diampuni. Dengarkan, kalau kita berstatus tidak diampuni, berarti kita berstatus labelnya apa? Orang berdosa. Walaupun pendeta, walaupun Kristen. Jadi kalau kita menyatakan pengampunan, misalnya orang itu tetap berdosa, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita sudah selesai. Itu arti ayat 23. Dan dunia akan sembuh. Amin kan ini saudara. Kalau kita mengampuni. Saya percaya masih sedikit gereja yang membahas ini, the power of forgiveness. Ternyata bukan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa orang. Saudara dan saya pun punya kuasa yang sama. Mengapa Petrus, Paulus dalam perjanjian baru mereka sering mengucapkan, berilah tumpangan, terimalah seorang akan yang lain. Pernah baca ayat seperti itu? Mengapa saudara? Ternyata itulah bentuk konkret kuasa mengampuni. Terima orang itu apa ada. Di sekitar kita banyak orang-orang yang jahat. Betul? Jangan takut. Kita lihat sekarang Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Mari kita buat itu. Pertama kali kami ke gereja saudara waktu itu masih di renovasi apa? Ada meja-meja situ untuk orang duduk, ngopi, ada snack segala. Saya itu cerita di banyak tempat tentang saudara. Gak perlu buka saudara. Dengan ayat ini, jam berapa saja ada volunteer yang bisa sering jaga. Apalagi daerah ini, begitu banyak orang panik gak tahu kemana. Saudara, dulu semua gereja di Eropa, semua gereja di Eropa itu tidak pernah ada kunci di pintunya. Semua gereja di Eropa dulu pintunya bisa dibuka jam berapa saja. Kenapa? Karena mereka memberi kesempatan orang datang cari Tuhan. Harusnya gereja terbuka seperti itu. Saya lihat Lukas 15 ayat 1. Siapa dan siapa yang datang kepada Yesus? Ayo baca, siapa dan siapa? Para pemungut juga, jangan lupa kata itu. Dan orang-orang berdosa. Oke. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Pada zaman itu, kaum elit agama itu ada 3. Ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam. Betul? Ada 3. Masih ingat? Mereka terhadap 2 kelompok orang ini bagaimana? Jawab. Sikap mereka terhadap 2 kelompok orang yang datang kepada Yesus itu bagaimana? Ayo cepat jawab, bagaimana sikap mereka, kelompok elit ini? Suka atau tidak? Sangat tidak suka. Sangat. Tapi lihat saudara, dalam bahasa Indonesia ada kata penting di ayat 1. Biasanya. Saudara coba jawab. Berikan kalimat lain, in other word. Apa kata biasanya itu? Usually. Yang lain lagi? Ayo kata lain, dalam bahasa Indonesia boleh. Most of the time, sering kali, betul. Apalagi? Apa? Umumnya, apalagi? Ayo, apalagi? Terus menerus, betul? Selalu. Mengapa mereka nggak takut datang kepada Tuhan Yesus? Padahal mereka takut kalau ketemu tokoh agama. Berarti Yesus bagaimana? Terbuka, menerima mereka. Saudara dan saya adalah gereja, betul? Bukan the building. Kita adalah gereja. Maka gereja yang benar menurut ayat itu adalah
pemabuk, pezina, drug addict, apa saja penjahat-penjahat nggak takut ketemu kita. Karena kita punya kuasa pengampunan. Maaf saya beri contoh agak jelek tapi ini fakta. Saudara melihat mengapa anjing itu bisa milih orang? Lo ngerti nggak? Anjing itu bisa milih orang. Lo iya atau nggak? Kok seperti nggak percaya? Kenapa anjing itu bisa tahu mana orang baik, mana orang nggak baik? Anjing tahu nggak? Nah, kalau kita datang dengan hati segalak apa anjing itu, dia jadi tunduk pada kita. Tapi kalau kita datang dengan curiga pada dia, rasa takut, anjing itu tahu. Lo pernah tahu nggak itu? Jadi anjing saja bisa tahu sikap kita, menerima. Anjing aja tahu kalau orang ini baik. Nah, secara sains itu bisa dibuktikan. Anjing dan angsa, mereka dua ini binatang yang paling tajam penciumannya, sehingga hanya anjing dan angsa yang bisa mencium adrenalin dalam tubuh kita. Maka itu semua pabrik-pabrik besar kalau nggak pelihara anjing pasti pelihara angsa. Kenapa? Nah, ini hebat sekali. Kalau ada orang jahat, itu hidupnya penuh curiga. Matanya lihat kiri kanan. Ada orang nggak? Ada orang nggak? Orang datang dengan was-was. Nah, adrenalin kita itu bahan kimianya. Kalau lagi naik adrenalin itu tajam bahan kimia. Kita nggak bisa cium. Tapi anjing dan angsa cium. Maka itu kalau kita dekati anjing dengan ketakutan, dia marah. Karena dia pikir orang itu mau pukul aku. Tapi kalau kita baik, nggak ada ketegangan, relax, anjingnya diam. Hebat bukan? Nah, saya belajar dari itu. Orang sejahat apa, saudara? Begitu kita datangi, hati kita terbuka. There is a space for him atau for her. Orang itu rasa, aku diterima di sini, aku diterima. Ini hebat sekali Tuhan kita. Dari bandara saya naik taksi, tiba-tiba saya ingat saya kurang sesuatu untuk saya beli. Saya berhenti. Begitu saya masuk, wah ketemu koden, ada orang namanya Ferry. Iya kenapa? Mau anak enggak? Jadi kami itu sendiri anak. Mau anak enggak? Mau. Anaknya siapa? Ada di rumah saya. Loh kamu nemu di mana? Saya tanya. Saya nemu di jalan minggu yang lalu. Loh anaknya siapa? Wah nggak tahu dah. Pokoknya nanti kita cari. Jadi saya nggak jadi pulang. Saya mampir ke rumah dia. Anak laki kelas 2 SMP. Terus saya cerita, kamu itu dari mana? Saya dari panti asuhan. Panti asuhan mana? Nyebut. Loh saya kenal. Oke. Masalahmu kenapa? Mana papamu? Sudah meninggal. Mamamu hilang. Dia bilang. Yang gimana? Oke. Terus kamu gimana? Enggak tahu. Saya peluk dia. Saya bilang, mulai hari ini saya papamu. Dia nangis, saya peluk. Besok dia akan berangkat ke Nabire dengan kapal. Hari Senin waktu Surabaya. Dia akan tinggal dengan kami. Saudara, saya siapkan semuanya itu. Besok siangnya saya tuh diundang satu keluarga untuk makan. Orang kaya. Lalu saya ajak anak ini bersama dengan 6 anak kami yang lain. Jadi kami ber-8, 7, dia dan saya 1. Jadi kami sebelah meja, anak-anak di situ, saya bertiga di meja yang sebelah. Terus lagi ngomong ini, anak itu SMS-nya bunyi, saya lihat. Saya tuh heran, sebelah Joko SMS kenapa? Jadi saya nggak sempat baca, saya pindah ke meja dia. Ngapain kamu SMS papa cuma dekat begini? Terus dia kasih kode, baca dulu. Terus saya berdua, saya baca. Dia tanya gini, papa kenal nggak tante yang papa ajak ngomong? Namanya siapa? Nah itu masalah. Saya cuma tahu nama suami, saya nggak tahu nama dia. Kenapa saya tanya? Itu tante saya. Maksudmu? Mama saya adiknya dia. Saya jadi bingung. Terus saya balik ke meja itu lagi. Maaf, kamu kenal anak ini enggak? Rasanya kenal. Rasanya. Karena sudah lama enggak ketemu. Kamu beda sih. Kaget mereka. Ternyata betul ini kemenakannya. Nah dari situ saya dapat cerita. Mamanya hilang kemana? Dan papanya meninggal. Dia punya kakak, tapi meninggal waktu masih bayi.